Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati. Di sini saya akan membahas isian saya dari soal ujian fisika inti. Pembahasan soal nomor 1. Yang pertama, soalnya bandingkan energi ikat inti per nukleon pada dua atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor masanya berbeda. Nah, di sini unsur yang saya pilih yaitu unsur nitrogen dengan nomor atomnya sama yaitu 7 dan nomor masanya masing-masing 14 dan 15. Diketahui massa protonnya sama dengan 1,0078 SMA, massa neutronnya sama dengan 1,0086 SMA, dan massanya sendiri sama dengan 14,0067 SMA. Yang ditanyakan energi ikat inti per nukleon pada masing-masing unsur tersebut. Yang pertama kita cari dulu untuk unsur yang memiliki nomor massa 14. Untuk mencari energi ikat inti per nukleon maka kita harus mencari dulu defek massanya. Defek massanya memiliki rumus yaitu Z kali MP tambah dalam kurung A min Z kali Mn dikurang M. Kita tinggal masukkan nilainya, nilai dari nomor atomnya, nomor massanya, massa proton dan massa neutron dan massanya. Dapatlah sama dengan untuk defek massanya yaitu 0,1081. Nah, terus kita cari delta E-nya dengan rumus itu delta M dikali 931 MeV. Delta M itu jumlah dari ini massanya. Delta M-nya udah kita dapat tadi 0,1081 dikali 931 dan hasilnya 100,6411 MeV. Barulah bisa kita cari energi ikat inti per nukleon atau N0 dengan rumus delta E sama dengan A. Delta E-nya 100,6411 per 14. Sehingga didapatlah energi ikat inti per nukleon untuk nitrogen yang nomor massanya 14 yaitu 7,2 MeV. Kedua kita cari energi ikat inti per nukleon untuk nitrogen yang nomor massanya 15. Sama yang pertama kita cari dulu defek massanya, masukkan nilainya sehingga didapatlah defek massanya yaitu 1,1167. Yang kedua cari nilai delta E-nya yaitu delta M dikali 931 MeV. Dapatlah hasilnya 1039,6477 MeV. Dan energi ikat inti per nukleonnya sendiri yaitu delta E per A 1039,6477 per 15. Didapatlah energi ikat inti per nukleonnya sebesar 69,3 MeV. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa untuk unsur yang memiliki nomor atom yang sama sedangkan nomor massa yang berbeda yaitu tepatnya nomor massanya lebih besar, maka energi ikat inti per nukleonnya juga akan lebih besar. Selanjutnya pembahasan soal untuk nomor 2. Di sini disuruh untuk menuliskan persamaan reaksi peluruhan alfa. Unsur yang saya pilih di sini yaitu radium dengan nomor atom 88 dan nomor massanya 226. Diketahui A sama dengan 226 atau nomor massanya dan Z sama dengan 88 atau nomor atomnya. Nah, di sini merupakan rumus dari reaksi peluruhan alfa. AZX menjadi A min 4 Z min 2Y ditambah 4 2 alfa, sehingga di sini dari 226 dapat 8X. Ini kita masukkan A min 4 A min 4 Z min 2. Ini berarti A dikurangi 4 dan Z nya dikurangi 2, dan sehingga persamaan reaksinya menjadi 226 dikurangi 4 menjadi 222 dan 88 dikurangi 2 menjadi 86, sehingga yang semulanya ini menjadi 226 88 Ra menjadi 222 86 Rn atau radon plus 42 He.
Yang kedua, energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Di sini untuk massa atom Ra dan Rn itu dapat kita lihat pada tabel yang sudah diberikan, yaitu massa atom Ra-nya 226,025403 SMA, massa atom Rn 222,107570 SMA, dan massa atom He 4,002602 SMA. Untuk rumus Q-nya yaitu delta M dikali C kuadrat. Delta M-nya ini massa atom dari Ra, massa atom dari Rn, dan massa atom dari He dikalikan 931 MeV. Masukkan nilainya, tinggal dimasukkan nilainya, dan didapatlah hasilnya 4,870061 MeV untuk energi yang terjadi pada peluruhan alfa tadi. 2C ditanyakan energi kinetik inti anak. Nah, tadi sudah kita cari, Q-nya sama dengan 4,870061 MeV dan A-nya 226. Untuk EK alfanya sendiri, rumusnya Q dalam kurung A min 4 per A. Tinggal dimasukkan nilainya, nilai Q dan nilai A-nya, dan didapatlah hasilnya 4,783860,609,203 MeV untuk nilai dari energi inti anaknya. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 3. Di sini diminta untuk menuliskan persamaan reaksi peluruhan beta means. Untuk unsur yang saya pilih yaitu unsur Ne. Rumus peluruhan beta means-nya bisa dilihat di sini AZX menjadi AYZ plus 1 tambah 0 min 1 E min plus V min. Sehingga persamaan reaksinya menjadi mohon maaf, sepertinya ada kesalahan di sini. Di sini sebenarnya 11. Sini sudah betul 23 karena di sini kan A-nya tetap dan Z-nya ditambah 1. Jadi sebenarnya di sini 10 ditambah 1 sama dengan 11. Plus 0 min 1 E min plus V min. B, energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Diketahui massa atom Ne ini juga dapat dilihat pada tabel yang sudah diberikan, yaitu 22,994467 SMA dan massa atom Na-nya 22,989770 SMA. Penyelesaiannya rumus Q sendiri sama delta M sama dengan C kuadrat. Delta M kali C kuadrat, dimasukkan nilainya. Delta M-nya merupakan massa atom dari Ne dikurangi massa atom Na. Kalikan 931, didapatlah Q sama dengan 4,372907 MeV. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Di sini diminta menuliskan persamaan reaksi peluruhan alfa beta plus. Yang saya pilih unsur Na dengan nomor atom 11 dan nomor massanya 22. Adapun rumus peluruhan beta plusnya bisa dilihat AZX menjadi AZ-1Y plus 01E plus tambah V. Sehingga pada rumus ini persamaan reaksinya menjadi dari 2211Na menjadi 2210Ne plus 01E plus V. Dan 4B-nya energi yang terjadi pada peluruhan. Diketahui massa Ne-nya 21,99385 SMA, massa atom Na-nya sama dengan 21,994437 SMA,
Dan untuk mencari energinya sendiri, Q sama dengan delta M dikurang 2ME dikali 931 MeV. Tadi lupa di sini massa elektronnya itu 0,00055 diketahuinya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Q sama dengan delta M-nya yaitu massa dari Na, massa atom Na dikurangi massa atom Ne dikurang 2 kali massa elektron dikali 931 MeV, sehingga didapatlah besar energinya yaitu 1,817312 MeV. Selanjutnya pembahasan soal untuk nomor 5. Yang ditanyakan di sini ialah energi yang terjadi pada proses elektron pada atom hidrogen yang bertransisi dari kulit M ke kulit K. Jadi transisi elektron dari kulit berenergi tinggi atau kulit luar yang berenergi ke kulit yang berenergi rendah atau kulit dalam akan menghasilkan pancaran cahaya atau foton dengan panjang gelombang yang berbeda tergantung dari seberapa besar selisih energi antar kulit tersebut. B, yang ditanyakan panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, di sini diketahui Ni sama dengan Nm sama dengan 3, Np sama dengan Nk sama dengan 1. Nah, untuk mencari panjang gelombang yang dihasilkan, kita gunakan rumus 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N kuadrat F sama dengan 1 per Ni kuadrat. Nah, 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1 per 3 pangkat 2 didapatlah 9,8 R, sehingga panjang gelombang yang dihasilkan sebesar 9,8 R. Sebenarnya ini masih bisa kita cari, yaitu nilai R-nya 1,097 kali 10 min 1. Jadi 9 dibagi 8 dikali 1,097 kali 10 min 1 itu hasilnya 102,5 Newton meter. Yang C, pertanyaannya apakah spektrum cahaya bisa dilihat langsung dengan mata? Dari hasil tadi yang B dapat kita ketahui spektrum cahayanya tidak dapat dilihat oleh mata karena merupakan cahaya UV, ultraviolet. Pertanyaan D, frekuensi gelombang tersebut. Untuk mencari frekuensi dapat kita gunakan rumus yaitu lambda sama dengan 1 per F. Masukkan nilai lambdanya 9 per 8R, atau tadi bisa juga langsung 102,5 sama dengan 1 per F. Untuk ini 9Fr sama dengan 8, sehingga frekuensinya didapat 8 per 9R. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.